Oke guys, balik lagi di Crafty Cats. Yuk, yang tadi penasaran cara pembuatan kartu ucapan ala pop-up, ini dia. Ada beberapa tahap pembuatan, seperti pemilihan cover, background, membuat pola hingga finishing penempelan. Semua hal tersebut tergantung selera pemesan. Jadi nggak asal ngeprint, cutting, atau asal nempel loh. Hai Crafter, tadi kan kalian udah ketemu sama partnerku Anya, kalau aku Mayu. Kalau di Pop Your Heart itu, aku megang untuk marketing dan produksi. Sekarang ini kita lagi di ruang produksi dari Pop Your Heart. Kalau Mas yang ini sekarang lagi bikin pop-up card namanya, ini ukuran yang paling kecil. Selain pop-up card, Pop Your Heart itu juga memiliki beberapa produk lainnya. Contohnya kayak di sini kita punya frame. Kalau ini frame yang kita yang ukuran A3 dan ada juga yang ukuran 8R. Ada juga sih sebenarnya yang jumbo, ada ukuran 40x40, ada 50x60. Ada juga produk pop-up mahar. Kalian pengen tahu nggak sih bikinnya kayak gimana? Yuk, aku tunjukin. Jadi kalau kartu kita jadi tuh kayak gini. Tapi apa aja sih yang kita butuhin sebelum kita bikin seperti ini? Sebelumnya, kita biasanya masuk ke desain dulu. Nah, kalau ini aku mau nunjukin hasil jadi yang sebelum kita gunting-gunting. Ini namanya cover. Abis itu kita butuh background juga. Kenapa dipisah? Karena kalau misalkan pop-up card itu ada layer-layer tersendiri yang bikin kartu itu akan jadi 3 dimensi. Nah, setelah kalian ngeprint background dan cover, kalian tuh juga butuh ini. Ini namanya pola. Pola itu adalah image-image yang akan ada di pop-up card kalian. Setelah jadi pola ini, kalian akan ngegunting satu-satu pola ini menjadi potongan seperti ini. Sekarang aku cuman menunjukin hasil akhirnya aja ya. Jadi ini kan udah cover nih yang tadi. Kalian bisa lihat di sini, ini tuh ada beberapa layer. Jadi ini juga salah satu branding kita juga, kita menguatkan di kita emang banyak layering di sini. Nah, jadi ini dia pengen bikin kayak kesannya nih kayak workshopnya si temennya itu. Jadi semua yang ada di sini tuh customize. Mereka mau nambahin apapun itu bisa sesuai keinginan mereka. Sekarang aku tempel ya bagian akhirnya. Ini namanya kubus. Kita akan pakai 3M untuk nempelin karena ini part yang agak sebenarnya paling rapuh di antara produk-produk yang kita tempel di sini, si kubus ini. Jadi kita tempel di 3 bagian. Jadi kita naruhnya di bagian sini. Ini yang di bawah ini tadi yang digunain ini ditempel. Habis itu ini yang bagian belakang tadi ditempel ke layer terakhir yang ada di sini. Terus kita pasang deh orangnya. Jadi deh kartu pop-up card-nya. Banyaknya layer-layer sebagai ciri khas dari pop-up card, mau tidak mau proses membuatnya harus teliti dan kreatif. Terutama dalam memilih bahan-bahan. Pop Your Heart sangat mementingkan untuk memakai bahan berkualitas tinggi. Untuk dapat bahan bakunya sih nggak sulit ya, karena memang kartu ucapan itu kan basicnya kertas. Jadi sebenarnya sangat mudah banget untuk kita temukan. Kalau untuk kertas-kertasnya sendiri memang kita ada yang dari dalam negeri, ada juga yang kertas-kertas impor. Kenapa? Karena memang bisa dibilang kita mau menyaingi untuk kualitas-kualitas kartu ucapan buatan luar negeri gitu. Jadi dengan harganya yang memang dibilang customize cukup mahal, kita mau kualitasnya itu memang bisa dapat disimpan hingga sampai 1 tahun gitu. Jadi orang juga dapat mengenang kartu itu tersebut. Untuk penghasilan yang didapat Anya dan Mayu sudah tidak diragukan. Dalam per bulan, omset yang diterima bisa mencapai puluhan juta rupiah loh crafter. Kalau misalkan ngomongin omset kita itu average-nya itu sekitar sebulan tuh sekitar 50 jutaan. Nah, kalau crafter tertarik untuk order bisa kunjungi Instagram, Facebook, ataupun webstore resminya. Atau bisa datang langsung ke workshop galerinya yang berada di Jakarta Selatan. Nah, kalau misalkan kalian ada yang mau konsultasi tentang produk kita lebih jauh atau misalkan mau lihat produk kita, ada apa aja sih di sini? Itu kalian bisa langsung datang ke workshop kita, itu di Jalan Ciputat Raya, nomor 4D sampai E di dekat Pondok Pinang. Tapi kalau misalkan kalian bingung nanti bisa langsung telepon aja sih, tapi nomor telepon nanti lihat ya di Instagram kita. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak muda yang kepingin bisnis, ada tips-tipsnya sendiri dari aku sendiri. Harus fokus. Paling utama kalian itu harus tentuin dulu passion kalian itu apa. Karena sebenarnya apa yang kalian itu jalanin atau kalian senengin itu belum tentu passion dari kalian sendiri.
Dan udah gitu jangan pernah untuk pantang menyerah. Nah, untuk tips yang terakhir, menurut aku kalian harus menjadi spesialis di suatu bisnis kalian. Ibaratnya kalau dokter itu ada spesialis jantung, ada spesialis kandungan. Jadi ketika customer itu mencari barang yang dibutuhkan, mereka akan tahu spesialis mana sih yang mereka tuju gitu. Tuh crafter, tentukan dulu passion kamu di mana. Jangan cepat puas. Bisnis kamu harus unik dan spesial agar customer dengan mudah mengingat bisnis kamu, crafter. Sekian dulu episode Crafty Cats kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi crafter semua untuk berani berkreatif dan berbisnis startup. Tunggu episode selanjutnya tetap di Startup Channel UC TV.